Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widelina Yulianti Devita, NIM 2011211307 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Di sini saya akan mensosialisasikan terkait hipertensi pada lansia kepada anggota keluarga saya. Saya berasal dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat A1 dengan dosen pembimbing Ibu Suci Mesyarah Nasution. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 5 permasalahan, Yang pertama itu apa itu definisinya, penyebabnya, pencegahannya, upaya penanggulangannya, dan saran dari tenaga kesehatan masyarakat. Nah, pertama itu kita bahas definisi. Jadi, hipertensi itu tentu sudah banyak didengar oleh masyarakat sekitar bahwa hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Nah, ini merupakan sebuah kondisi di mana orang yang tekanan darah tinggi itu meningkat di atas normal, yang biasanya normal itu 140/90. Kalau penyebabnya itu bisa karena elastisitas dinding aorta yang menurun, katup jantungnya menebal dan menjadi kaku, lalu juga kemampuan jantung yang memompa darahnya menurun, kehilangan elastisitas pembuluh darah, dan peningkatan resistensi pembuluh darah perifer. Selain itu, kalau penyebab hipertensi pada lansia berhubungan dengan kesehatan reproduksi itu karena ada faktor genetik, faktor lingkungan, dan faktor kadar hormon seks. Jadi ada karena penurunannya hormon estradiol dan peningkatannya testosteron, perubahan dalam rasio estrogen dan androgen. Lalu ada perubahan hormon seks yang berkaitan dengan hipertensi endotel, lalu juga peningkatan angiotensin 2 dan endotelin serta penurunan NO. Nah, kalau pencegahannya itu dengan olahraga yang teratur, memperhatikan asupan makanan, dengan mengkonsumsi obat hipertensi, dan rutin cek tekanan darah. Lalu kalau penanggulangan hipertensi pada lansia itu ada upaya mengatasi hipertensi lansia itu ada terapi tanpa obat dan dengan obat. Kalau yang tanpa obat itu melakukan latihan fisik dengan berlari, bersepeda, berenang. Yang kedua bisa melakukan diet. Yang ketiga dengan edukasi kepada masyarakat terkait hipertensi ini. Lalu kalau yang dengan obat ini bertujuan untuk mengobati hipertensi agar tidak hanya menurunkan tekanan darah saja, tetapi juga mengurangi dan mencegah komplikasi akibat hipertensi agar penderita dapat bertambah kuat. Lalu kalau pengobatannya itu ada strategi farmakologis karena faktor usia dan penyakit yang mempengaruhi metabolisme dan distribusi agen farmakologis. Faktor ini harus dipertimbangkan saat memilih terapi antihipertensi karena obat dosis yang rendah itu harus diberikan yang disesuaikan secara perlahan. Jadi tidak sembarang obat yang bisa diberikan karena berpengaruh pada ginjalnya nanti. Lalu ada hubungan gender dengan hipertensi. Biasanya kalau pada usia 55 tahun itu wanita itu memiliki insiden hipertensi yang lebih rendah daripada pria. Nah, tetapi pada saat sudah pasca menopause, bahkan hipertensi pada wanita itu 2 kali lipat daripada dia sebelum pramenopause gitu. Lalu ada apa sih peran tenaga kesehatan masyarakat terhadap hipertensi pada lansia ini? Pertama itu tenaga kesehatan masyarakat itu menyarankan agar merubah pola dan gaya hidupnya. Yang kedua, meningkatkan asupan makanan dengan memperbanyak buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian kepada seseorang yang terkena hipertensi. Yang ketiga itu mengonsumsi obat hipertensi. Dengan menerapkan gaya hidup yang dirasa belum cukup, maka kita rutin memakan obat hipertensi. Misalnya ada rutin cek tekanan darah. Nah, dengan mengecek tekanan darah ini rutin, biasanya lebih baik ceknya di rumah. Sekarang kan sudah ada cek tekanan darah secara otomatis yang sudah bisa diperjualbelikan kepada masyarakat, jadi tidak perlu ke rumah sakit lagi. Nah, ini saja yang bisa jelaskan terkait hipertensi pada lansia. Semoga bisa bermanfaat atas ilmu yang ini. Baiklah, Ibu dan teman-teman, semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.